Hot Topics kembali untuk Anda bersama saya Rizka Ardina. Nah, hari ini 9 Maret bertepatan dengan Hari Musik Nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2003 lalu. Dan juga sekaligus sebagai momentum apresiasi musik Indonesia bertepatan juga dengan hari lahir pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. Untuk itu, bagaimana perkembangan musik di Indonesia saat ini? Kita akan berbincang dengan seorang komposer asal Indonesia, lebih tepatnya asal Solo, sekaligus dosen Institut Seni Indonesia Surakarta. Halo Mbak Penny. Halo Mbak, apa Iya. kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Mbak Penny bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kami sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, Mbak Penny, kan Mbak Penny ini sudah berkecimpung di dunia musik sudah lama sekali. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu perkembangan musik dari dulu sampai sekarang itu seperti apa? Perkembangan musik dari dulu sampai sekarang. Ya, saya bisa dikatakan orang yang hidup di masa antara gitu. Masa saya adalah pelaku musik tradisi dan juga uh, pelaku musik kontemporer. Jadi memang Mhm. perkembangan musik tradisi pop kontemporer saat ini sangat-sangat pesat dan tidak uh, bisa dikatakan ini nggak bisa dikendalikan. Ini sudah ada Mhm. banyak kebebasan ekspresi para musisi, para seniman Mhm. dunia untuk bebas, dan kadang-kadang ini tidak ada lagi sekat antara tradisi pop kontemporer, ini langsung membaur menjadi satu dan menjadi sebuah seni atau musik baru yang ya yang ini nggak tahu nanti genre-nya apa, tapi inilah perkembangan yang luar biasa yang kita tidak bisa menolaknya. Tapi kita sebagai seniman tradisi, saya sebagai pengajar di ISI Surakarta, Mhm. ya tentunya terus uh, apa ya bisa dikatakan terus me- menyatukan gitu, menyatukan niat dan Mhm. juga uh, harapan dan juga kesadaran bahwa seni tradisi ini harus kita selalu jaga Oke. gitu. Oke. Ya, melalui bidang pendidikan terutama di jurusan Karawitan ISI Surakarta. Oke, berarti dalam artian saat ini musik tradisional dan juga bisa berubah atau bergabung dengan musik kontemporer atau modern seperti itu ya, Mbak ya? Iya, sangat bisa dan memang benar-benar karakter gamelan itu ternyata sangat lentur sekali, sangat Mhm. terbuka, sangat Mhm. fleksibel, bisa berkolaborasi dengan uh, jenis musik apapun. Oke. Jenis musik apapun, tinggal nanti komposernya bagaimana cara meramunya gitu, bagaimana Mhm. sistem kolaborasinya. Mhm. Ya, ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan kepada para solo thruster ini ya, musik tradisional lebih tepatnya gamelan ini bisa lenturnya kemana saja sih menurut Mbak Penny sejauh ini? Ya, sejauh ini saya bisa kemana-mana, bisa Mhm. berkolaborasi dengan seniman Mhm. tradisi hingga kontemporer dari Mhm. Indonesia sampai di seluruh dunia yang pernah saya datangi itu karena gamelan gitu. Mhm. Artinya gamelan tidak melulu harus dengan physically, harus membawa gamelan full version kemanapun saya pergi, tapi gamelan ada di jiwa saya, gamelan ada di suara saya, dan ketika saya bersanding dengan musik lain yang itu tidak ber apa ya berbentuk gamelan, Mhm. itu bisa dikatakan musik barat, musik modern, musik elektronik atau musik kontemporer, avant-garde dan sebagainya, saya bisa berada di sana. Saya Oke. sebagai perwakilan gamelan, saya bisa dikatakan sebagai perwakilan dari energi Mhm. uh, karawitan bisa menyatu dan membaur dengan musik yang itu tidak hanya dengan ensemble gamelan utuh. Oke. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak Penny bersama gamelan saat ini sudah kemana saja, sudah tampil di mana saja dalam acara apa saja, mungkin bisa diceritakan Mbak Penny? Yang terbaru sekali, Mhm. komposisi saya yang berjudul Madu Soro itu salah satu komposisi yang saya buat untuk 50 for the Future Kronos Quartet Learning Repertoire, yang komposisi saya yang lahir dari gamelan, dari Oke. komposisi vokal saya dari bentuk tradisi hingga kontemporer, kemudian ditransmediumkan menjadi string quartet dan dimainkan oleh Kronos Quartet di
Merkin Concert Hall New York City, dan nanti di tahun 2023 yang akan datang saya akan pentas dengan Kronos Quartet, akan memainkan Maduswara dan juga komposisi saya yang baru di Carnegie Hall New York City juga. Artinya uh, ya tadi saya mengulangi lagi bahwa gamelan dengan energinya itu bisa terkait dengan apapun. Kalau Mbak tadi nanyain saya pernah pentas di mana, bisa dikatakan hampir 5 benua saya sudah datangi untuk berpentas gitu. Oke, oke, oke. Ya, Di balik, saya itu kolaborasi dan juga ya komposisi saya sendiri. Oke, ya. Di balik kecimpung gamelan yang sudah melebar atau sudah pergi kemana-mana di luar Indonesia, kalau menilik di dalam negeri sendiri, Mbak Penny, mungkin dari saat ini eksistensinya bagaimana, kemudian anak-anak muda apakah saat ini juga minat dengan gamelan, seperti apa bisa diceritakan, Mbak Penny? Kalau dari lingkungan saya di Surakarta sendiri, di Jawa Timur tempat kelahiran saya, dan di Bali, di beberapa bagian negara Indonesia yang memakai gamelan, saya tidak khawatir dengan kehilangan generasi untuk pemain gamelan. Tapi memang kemarin pandemi itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami untuk bisa bertahan hidup dari tradisi yang betul-betul kolaps. Sebetulnya tidak hanya tradisi aja, tapi semua lini kehidupan sangat terguncang karena pandemi. Tapi ternyata dengan pandemi memberi kita pelajaran yang luar biasa untuk beradaptasi dengan platform baru yang bisa dikatakan ini adalah platform digital gitu. Yang dulunya seni tradisi hanya bisa dinikmati pada acara ya kelenengan, wayangan, dan seni-seni yang itu terkait dengan upacara ritual di daerah kita gitu. Tapi dengan adanya sekarang kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan platform digital, banyak pula musik-musik kita tradisional yang sudah masuk ke platform digital dan bisa lebih banyak dinikmati oleh yang tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia gitu. Nah, ini satu hal yang positif, dan juga ada pula yang perlu kita jadikan kayak kewaspadaan bahwa hak cipta atau klaim musik tradisi kita yang itu memang harus benar-benar segera diselamatkan. Jangan sampai musik kita tradisi kita yang betul-betul bebas, siapapun bisa memakai, dan bahkan komposernya memberi judul atau memberi nggak mau menyebutkan namanya bahwa dia menciptakan itu, akhirnya diklaim oleh pihak-pihak lain atau perusahaan-perusahaan yang itu hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, itu yang mungkin pemerintah harus segera membentuk tim untuk menyelamatkan musik tradisional kita untuk segera dihak patenkan. Oke, berarti ini salah satu kiat dari eksistensi dari musik tradisional juga ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Betul. Oke. Mungkin untuk modernisasi musik tradisional, apakah ini juga menunjang eksistensi dari musik tradisional? Seperti itu, Mbak? Tentu. Ketika musik tradisional menjadi, bisa dikatakan tradisional adalah tradisional sebetulnya. Tapi ketika dia terkait dengan musik yang bisa dikatakan musik modern, modern itu yang modern yang gimana dulu gitu. Itu ya inilah perkembangan zaman, inilah bahwa kita sudah tidak lagi kayak iki tradisiku jangan kau menyentuh gitu. Nggak bisa seperti itu. Bahwa tradisi kita adalah milik dunia sekarang. Gamelan apalagi. Semua dunia memiliki ensemble gamelan dan mereka berlomba-lomba untuk mencintai, dan seolah-olah ini adalah bagian dari kehidupan mereka pula gitu. Nah, ketika gamelan telah bergabung dengan bisa dikatakan teknologi modern, terus dengan musik modern, ya inilah perkembangan dan kita menyambutnya, tapi juga dengan harus kewaspadaan yang tadi saya sampaikan di awal, kewaspadaan untuk menjaga tradisi yang benar, terus ya sudah kita akan terlibat dalam pembaruan, dalam modernitas, tapi jangan kintir gitu. Tetaplah ya tahu tradisi, ya mari kita mengembangkan untuk
seni tradisional lebih diminati dan bisa merambah ke seluruh dunia itu. Oke. Kalau mengenai pasar musik saat ini seperti apa sih, Mbak? Mungkin dari pasar musik gamelan sendiri saat ini yang paling diminati itu di negara mana saja? Kemudian Mbak Penny juga, menurut Mbak Penny, pasar musik saat ini di luar gamelan ya, mungkin musik kontemporer seperti tadi, apakah genre-nya ada di indie, pop, seperti apa? Menurut Mbak Penny sendiri bagaimana? Pasar musik, ya, pandemi Hmm. dan pasar tentu ini menjadi sebuah pergeseran secara ekonomi. Bagaimana masyarakat menemukan ruangnya untuk meraih kebutuhan batinnya berupa musik gitu. Hmm. Pasar yang dulu sebelum pandemi adalah pasar musik live, pertunjukan live, yang itu gamelan, misalnya gamelan live, pertunjukan musik pop, kontemporer dan sebagainya live. Tapi ketika pandemi menjadi ranah digital. Dan sekarang bisa dikatakan mungkin pasca pandemi dan kita sudah mulai bangkit untuk bisa pentas di pertunjukan live. Ini sudah mulai menggeliat dan bahkan kalau menurut saya ini nilai jualnya sudah menjadi double gitu, yang tidak hanya pada pertunjukan saat ini tok dan ditonton dengan harga yang mahal, tapi setelah itu bisa di secara monetize, bisa dimonetizekan untuk misalnya di YouTube kalian akan bisa terus mengaksesnya gitu, dan menjadi peluang ekonomi yang double, tidak hanya pada pertunjukan sekali dan selesai dan bayar mahal, tidak, tapi sekali kemudian didokumentasikan, kemudian cara publicity-nya dipotong-potong sehingga dibikin penasaran sedikit. Kalau mau full version ya harus nanggap saya langsung didatangkan kemana, ke Amerika seperti itu. Nah, kalau memang pementasan yang di luar negeri gitu, itu sudah mulai direncanakan mulai tahun ini, Mbak. Nanti saya di tahun 2023 di bulan Januari hingga Mei saya akan residensi mendapatkan Fulbright dari Eminef di Amerika, di University of Richmond. Saya akan mengajar dan juga bekerja sama dengan seniman-seniman di Amerika, mengajar 1 semester di University of Richmond, dan ada beberapa pertunjukan yang sudah confirm di bulan itu, dan juga di September di tahun 2023 itu mereka sudah mulai membuat desain pertunjukan secara live dan juga didesain secara pertunjukan yang didokumentasikan untuk kebutuhan yang nanti diupload di YouTube atau apa, yang sehingga setelah pertunjukan bisa dimonetize gitu. Oke, wow, keren sekali ya Mbak Penny ini ya. Tadi berarti dari Mbak Penny ini, sekarang pertunjukan musik bukan hanya secara live atau secara langsung, tapi diabadikan di mungkin laman-laman seperti YouTube seperti itu ya Mbak ya? Ya. Aha, Ya. Oke. Kalau mungkin dari pasar anak muda Mbak, pasar anak muda menurut Mbak Penny seperti apa? Apakah kalau mungkin saat ini sedikit atau mungkin banyak malahan, kemudian kiat-kiatnya dari musik tradisional ini seperti apa untuk menggandeng anak-anak muda ini, gitu? Ya, untuk kita sebetulnya tidak bisa lepas sekarang karena dari modernitas, dari tradisi baru yang kita terkait dengan digital lagi, sehingga siapapun bisa menjadi artis terkenal, siapapun berpeluang untuk bisa viral, bisa menemukan jalan ekonominya sendiri gitu. Artinya sekarang anak-anak muda bisa lebih kreatif kalau saya lihat ketika pandemi itu mencerdaskan dan mendewasakan mereka dalam bidang bagaimana untuk bisa survive hidup gitu. Kalau sebagai seniman ya piye aku supaya tetap eksis, aku tidak kehilangan ngang, kalau orang Jawa dan orang pemain gamelan tidak kehilangan ngangnya untuk tetap ini bara berkeseniannya tetap hidup. Dan itu memang bisa dilihat dari sekarang banyak bermunculan bintang-bintang baru yang itu lahir dari pandemi dengan kreativitas dan keinginan mereka untuk saya harus bikin sesuatu yang awalnya hanya untuk mengcover kebutuhan batiniah mereka sebagai seniman. Setelah itu nggak apa-apa gitu, nggak dilihat, nggak ditonton nggak apa-apa, tapi aku senang, aku tetap eksis, aku bisa genjreng-genjreng ngover lagunya siapa, diupload, jadilah viral, dan anak muda lebih kreatif di pasca pandemi menurut saya. Oke, berarti dalam artian terkait pandemi ini banyak musisi-musisi yang bertahan dengan tetap berkarya
seperti yang dikatakan oleh Mbak Penny tadi ya, dengan yang penting eksis, yang penting kita berkarya, mau ditonton atau enggak, kita berkarya, seperti itu ya Mbak ya? Ada yang seperti itu dan ada pula yang mati, Oke. beralih profesi, mati dalam arti dia seperti oke, kehilangan harapan. Hmm, Itu tinggal masing-masing apa ya, masing-masing individu hmm, musisinya. Saya tidak berani untuk memastikan hmm, semua orang seperti saya tetap membara dalam berkarya gitu. Tapi ada pula yang kolaps, ada pula yang depresi dan sebagainya. Dan hmm, itu ya inilah bagian dari kehidupan. Tidak hmm. semuanya merah, tapi ada yang putih, ada yang hitam dan Oke. sebagainya. Iya, mungkin dari Mbak Penny bisa dikenalkan beberapa musisi yang mungkin bisa dicari oleh anak-anak muda saat ini agar mereka tertarik. Mungkin bisa dikenalkan Mbak Penny. Yang ini musisi apa? Yang tradisi apa? Yang Boleh pop? yang tradisi, boleh yang kontemporer seperti itu, Mbak. Oke, kalau teman-teman semua nih mau mau melihat bagaimana sih perkembangan musik tradisi kontemporer terutama yang itu saya geluti, silahkan kapan-kapan main ke tempat saya di workshop saya Oke. di Yayasan Jagat Sentana Art. Seperti yang teman-teman lihat ini di belakang ada instrumen musik itu buatan Sentana Art suami saya dan juga Hmm, kami memiliki komunitas non profit hmm, untuk berkreasi membuat ya waktu pandemi kami selalu menghidupkan kepada kita dengan membuat pertunjukan virtual kami di rumah kami gitu hmm, dan banyak pula mahasiswa-mahasiswa dari isi Surakarta yang berkolaborasi dengan yayasan kami dan memang kebanyakan anggota dari Yayasan Jagat Sentana Art yang mengisi di Jagat Sentana Art adalah mahasiswa-mahasiswa seni yang mereka perlu berekspansi gitu, Oke. berekspansi yang tidak hanya terkungkung di dalam kampusnya sendiri tapi perlu connect dengan kalau di rumahnya Bapak ini mungkin akan kenal dengan musisi internasional siapa terus Hmm, berkolaborasi dengan siapa hmm, dan kebetulan ada murid atau instansi dari dulu pernah ada dari Korea dari Malaysia ke sini untuk belajar gamelan dan saya memberikan ruang untuk para generasi muda untuk menyalurkan bakatnya mendidik mereka dalam ranah komposisi gamelan dari tradisi hingga kontemporer. Kalau oke. menyebut nama, iya di Hmm, sini tempatnya nanti teman-teman akan ketemu para generasi-generasi musisi gamelan komposer di hmm, Jekat Sentana Art. Itu di oke. sini. Datang, tak Aha, tunggu. aha, oke. Iya, kan kita sudah berbicara panjang lebar tentang musik tradisional, apalagi bersama Mbak Penny nih. Mungkin bisa sedikit ditunjukkan suara merdunya Mbak Penny untuk para penonton Solo Traster, boleh? Oh, baiklah, Kapan? saya akan berimprovisasi aja. Ini untuk Boleh. memperingati Hari Musik Nasional. Ya, ya. Hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng Maharakyo Dinten endah kagem musik nasional Indonesia tansah jaya lumantar budaya karawitan gamelan lan sanesipun musik nasional. Wow, ini tepuk tangan semua ya. Aduh, ini indah sekali loh Mbak Penny ya. Sampai merinding saya, dingin nih tangan saya ya. Aduh, semua. Baik, terima kasih Mbak Penny sudah Makasih mau Mbak. berbincang dalam Hot Topics kali ini memperingati Hari Musik Nasional. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya Mbak Penny ya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin, Sehat juga amin. Mbak. Ya, Terus berkarya. oke. Siap. Oke. Baik,
Demikian Hot Topics kali ini, Solo Thruster spesial memperingati Hari Musik Nasional. Tetap bersama kami tentunya dalam Hot Topics selanjutnya. Saya Rizka Ardina pamit.